Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah awal sebelum proses pemindahan burayak dari kolam penetasan, khususnya untuk ikan mas. Pertama yang harus disiapkan tentunya adalah kolamnya itu sendiri yang akan digunakan untuk pembesaran burayak pertama kali. Karena di sini saya menggunakan air PDAM, jadi untuk airnya ini saya biarkan terareasi selama 2-3 hari dengan tujuan untuk menghilangkan bau dan kadar kaporit pada airnya. Untuk kolam yang saya gunakan di sini adalah ukuran 2 kali 1 meter dengan ketinggian air kurang lebih 40 cm. Berikutnya adalah pemberian garam ikan atau garam krosok, dan banyaknya garam yang saya gunakan sekitar 2 kg untuk ukuran kolam yang saya pakai. Dan fungsi dari pemberian garam ini adalah sebagai pengendali parasit, di antaranya adalah jamur yang bisa menghambat pertumbuhan untuk ikannya itu sendiri. Oleh karena itu, dengan pemberian garam yang cukup, diharapkan bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah pemberian kapur dolomit sebanyak 50 gram. Dan gunakan saringan halus supaya kotoran kasar yang terdapat pada kapur tidak ikut masuk ke dalam kolam. Dan berikutnya pemberian molase sebanyak 80 ml. Karena molase ini sangat kental sekali, jadi baiknya tidak langsung dituang ke dalam kolam, melainkan kita larutkan dulu ke dalam ember seperti ini. Terus diaduk sampai benar-benar larut. Dan fungsi dari molase ini adalah sebagai sumber makanan untuk bakteri-bakteri yang terkandung dalam probiotik, yang nantinya akan ikut ditambahkan ke dalam larutan ini. Setelah larut, masukkan probiotik sebanyak 15 gram. Aduk lagi sampai larut. Untuk kandungan pada probiotik ini adalah bakteri-bakteri yang nantinya berfungsi sebagai pengurai sisa-sisa pakan atau amoniak yang ada pada kolam, sehingga diharapkan bisa menjaga kualitas air kolam supaya tetap baik. Selanjutnya, berikan aerasi pada larutan bakteri selama 15-20 menit. Ini bertujuan untuk mengaktifkan bakteri-bakteri yang terkandung pada probiotik.
Dan berikutnya, siramkan larutan bakteri yang dibuat tadi ke dalam kolam secara merata. Adapun kelebihan dari pengolahan air yang menggunakan bakteri ini yaitu dapat terbentuknya makanan-makanan alami yang baik bagi ikan itu sendiri, khususnya untuk berayak ikan yang ukurannya masih sangat kecil. Setelah semua bahan tercampur, selanjutnya kolam tinggal dibiarkan saja teraerasi selama 7 hari. Setelah itu kolam siap untuk digunakan. Ini adalah kondisi kolam yang sudah saya biarkan selama 7 hari, di mana dari warnanya terlihat lebih keruh dari sebelumnya. Namun keruh di sini bukan karena kualitas air yang memburuk, melainkan karena pertumbuhan bakteri yang nantinya berperan sebagai pengurai sisa-sisa pakan atau amoniak pada kolam. Untuk warna airnya berwarna coklat sedikit kehijauan karena kondisi kolam terpapar langsung sinar matahari. Selain menggunakan aerator, di sini juga saya menggunakan pompa yang berukuran kecil. Dan ini jalurnya, dan nantinya akan saya pasang saringan halus supaya burayak-burayak ikan tidak ikut tersedot dan masuk ke dalam filter. Dan untuk filternya sendiri, saya hanya menggunakan ijuk. Nah, hanya ijuk. Untuk teman-teman bisa menggantinya dengan biobol karena fungsi dari filter ini hanya untuk sarang bakteri saja. Dan untuk jalur pompanya, masuknya dari arah sini lalu turun ke bawah sini. Di sini air naik, lalu keluar ke kolam di bagian atas. Ini adalah saringan yang saya maksud. Saya menggunakan ember bekas cat ukuran 25 kilo dan dilubangi seperti ini. Lalu menggunakan jaring halus dengan ukuran lubang kurang lebih di bawah 1 mm. Dengan ukuran ini burayak tidak akan masuk tersedot ke dalam pompa. Untuk pemasangannya bisa dijahit seperti ini. Untuk saringannya kita langsung pasangkan saja.
Dan supaya embernya tetap diam, bisa ditambahkan batu bata sebagai pemberat. Setelah terpasang, selanjutnya tinggal menjaga level air kolam untuk tidak melebihi dari ketinggian ember saringan ini. Sebab jika ketinggian air melebihi dari ember saringan ini, burayak akan masuk dari atas dan ujung-ujungnya akan tersedot ke dalam filter. Sekian video untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu support dan subscribe channel ini supaya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.